Halo semuanya, hari ini kita akan membahas sebuah konsep yang menjadi solusi atas berbagai tantangan perkotaan, yaitu Smart City. Tapi sebelumnya, perkenalkan saya Wibisana Dewandaru Arnatra dari Perencanaan Wilayah dan Kota dengan NIM 154234041. Lalu ada teman-teman saya yaitu Saya Muklis Ibadur Rahman dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota dengan NIM 154233069. Saya Nadila Gusriani dari Program Studi Fisika dengan NIM 102-23011. Dan saya, Nima Mulyana dari Program Studi Fisika dengan NIM 102-23015. Baik. Berikut adalah konten-konten yang akan kita jelaskan dalam kampanye ini. Jadi ada pendahuluan, ada tujuan kampanyenya, ada 6 pilar utama dari Smart City, lalu implementasi Smart City di Kota Bandung, tantangan dan upaya implementasi Smart City, dan juga implementasi Smart City di kota lain sebagai contoh untuk Kota Bandung. Lalu pastinya ada kesimpulan. Pertama-tama, kota cerdas didefinisikan sebagai kota yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk mengolah sumber daya secara efektif, memberikan pelayanan publik yang lebih efisien, dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat gitu. Dalam konteks perencanaan global, Smart City hadir untuk menjawab isu-isu perkotaan seperti kemacetan, polusi, dan juga keterbatasan sumber daya. Kampanye bertujuan untuk yang pertama meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui layanan publik yang efisien dan juga berkelanjutan. Lalu kita juga mengharapkan Smart City untuk mendukung digitalisasi dengan cara mengurangi kesenjangan sosial melalui literasi teknologi. Lalu yang terakhir adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti energi yang terbarukan, pengelolaan limbah berbasis teknologi, dan otomasi transportasi. Dengan Smart City, kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar menjadi bagian aktif dalam pembangunan kota. Terdapat 6 pilar utama dalam pengembangan Smart City. Yang pertama ada Smart Economy, yaitu mendukung digitalisasi UMKM untuk meningkatkan daya saing serta mendukung kolaborasi antara sektor swasta dan masyarakat. Yang kedua ada Smart Mobility, yaitu mengembangkan transportasi publik yang terintegrasi dan ramah lingkungan, serta menggunakan data untuk mengotomatisasi sistem lalu lintas dan juga mengurangi kemacetan. Yang ketiga ada Smart Government, yaitu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas layanan pemerintah, serta mengimplementasikan aplikasi atau layanan pemerintahan dalam bentuk digital untuk memberikan kemudahan akses layanan. Yang keempat ada Smart Environment, yaitu memanfaatkan teknologi untuk pengelolaan limbah dan energi terbarukan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Yang kelima ada Smart Living, yaitu menggunakan Internet of Things atau IoT untuk layanan kesehatan dan keamanan, serta menyediakan fasilitas publik seperti Wi-Fi gratis dan ruang terbuka hijau. Yang terakhir ada Smart People, yaitu meningkatkan literasi digital masyarakat serta mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan kota. Selanjutnya, sebagai contoh, Smart City di Kota Bandung, yang pertama ada infrastruktur digital dengan adanya Bandung Command Center, seperti pada gambar, dan juga Wi-Fi gratis di berbagai lokasi, agar masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap teknologi. Yang kedua ada transportasi, penggunaan aplikasi seperti Bandung Smart Passenger Apps, serta program bike sharing, dan aplikasi transportasi publik seperti Kiri. Selanjutnya ada pelayanan publik, program seperti Wi-Fi gratis, internet gratis untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kota. Yang terakhir ada smart living dan lingkungan, upaya pengelolaan sampah melalui biodigester dan TPS terpadu, serta program harmonisasi tata ruang. Nah, namun dari beberapa hal tersebut,
terdapat adanya tantangan. Nah, beberapa tantangan utama yang kita hadapi ini adalah sebagai berikut, yakni adanya kesenjangan digital, masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki literasi digital yang memadai. Lalu adanya juga keterbatasan infrastruktur, transformasi publik dan sistem energi terbarukan yang masih mahal. Yang kemudian itu adanya partisipasi yang masih minim. Karena kesadaran masyarakat akan pentingnya keterlibatan dalam program itu masih sangat rendah. Dan terakhir itu transparansi dan akuntabilitas, yakni beberapa layanan pemerintah itu belum sepenuhnya efektif dan transparan. Jadi dengan adanya tantangan ini akan meningkatkan kita bahwa pembangunan smart city itu membutuhkan upaya yang lebih kolaboratif lagi. Baik, kita akan masuk ke dalam upaya-upayanya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk menjawab tantangan ini, berikut ada beberapa solusi yang dapat diimplementasikan. Itu simplifikasi birokrasi. Dengan mengadopsi adanya e-government secara penuh, kita bisa meningkatkan efisiensi layanan publik. Selanjutnya ada edukasi masyarakat. Nah, contohnya itu dengan program literasi digital dan edukasi tentang teknologinya harus diperluas lagi dan bisa disebarluaskan untuk seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, tentang investasi infrastruktur. Diprioritaskan pengembangan transportasi publik berbasis teknologi dan energi yang lebih terbarukan. Selanjutnya, ada solusi terkait kolaborasi multisektor, yakni melibatkan sektor yang swasta, akademisi, serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Dan terakhir, adanya solusi untuk evaluasi yang berkelanjutan. Jadi, akan dipantau dan ditingkatkan terus pelaksanaan programnya secara konsisten untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Baik. Menilik dari dunia global, ternyata smart city sudah diterapkan di kota lain. Hal ini tidak luput dari pertimbangan untuk menjadikan hal ini sebagai upaya dari kita untuk implementasi smart city di Kota Bandung. Nah, kota-kota tersebut diantaranya adalah suatu kota di Singapura yang memiliki sistem pembayaran real time melalui Pay Now yang mendukung ekonomi tanpa uang tunai. Selanjutnya ada di kota Fujisawa, Jepang, yang di mana mereka menerapkan manajemen energi berbasis teknologi yang efisien. Selanjutnya ada di kota Davao atau Davao City di Filipina, yang memiliki pusat komando keamanan untuk meningkatkan keselamatan publik. Selanjutnya, di negara Brunei, terdapat penggunaan meter cerdas untuk air dan listrik. Inspirasi ini menunjukkan bahwa dengan inovasi teknologi, kita dapat mewujudkan visi smart city yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai penutup, smart city bukan sekadar konsep teknologi, tetapi juga transformasi sosial. Dengan memanfaatkan teknologi secara inklusif, kita dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendukung keberlanjutan lingkungan, dan menciptakan kota yang benar-benar berorientasi pada kebutuhan warganya. Baik, itu saja yang dapat kita sampaikan. Izinkan saya untuk menutup kampanye kali ini dengan mengucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan dan juga untuk melihat jurnal mengenai implementasi smart city ini secara lengkap, kita akan sediakan link QR code yang dapat di-scan untuk membaca keseluruhan dokumennya. Sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan. Saya Webisana Dewandaru Arnatra dan juga teman-teman saya izin mengundurkan diri. Terima kasih.